Kalau kita ngomongin B2 Spirit, ini bukan cuma soal pesawat terbang biasa. Ini adalah simbol dominasi teknologi, sebuah misteri yang melayang di angkasa. Sebuah mesin yang dari awal memang dirancang untuk jadi hantu. Nggak kelihatan, nggak kedengeran, sampai semuanya udah terlambat. Nah, pernah kepikiran nggak sih, ada nggak ya pesawat yang bisa terbang non-stop lebih dari 40 jam? Ini pertanyaan yang sering muncul di forum-forum online dan bikin banyak orang penasaran. Apa iya manusia dan mesin bisa sekuat itu terbang dalam satu misi tempur selama itu? Pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah kisah yang luar biasa tentang ketahanan si B2 Spirit. Jawabannya, ternyata bisa banget. Dan bukan cuma sekedar bisa, tapi udah dibuktiin dengan cara yang spektakuler. Waktu awal operasi Enduring Freedom, B2 Spirit ini terbang non-stop dari markasnya di Missouri, nyebrangin setengah dunia ke Afghanistan, ngejatuhin bom, terus balik lagi. Gila kan? Ini rekor yang benar-benar nunjukin kemampuannya. Tepatnya 44 jam dan 20 menit, coba deh bayangin. Itu hampir 2 hari penuh di udara dalam satu kali misi tempur. Ini adalah misi pengeboman tempur terpanjang dalam sejarah yang dilakuin sama kru B2 Spirit of America. Bener-bener bukti ketahanan manusia dan mesin yang luar biasa, sekaligus pamer kekuatan jangkauan global yang nggak ada tandingannya. Oke, kemampuannya emang gila. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana bisa pesawat segede ini jadi kayak hantu? Kuncinya cuma satu kata, siluman. Hal pertama yang langsung kelihatan dari B2, ya bentuknya yang aneh itu. Desain sayap terbang atau flying wing, ini adalah pilar pertama dari teknologi silumannya. Nggak ada ekor, nggak ada badan pesawat yang lurus-lurus, bentuknya ini dirancang untuk menipu radar, bahkan sebelum kita ngomongin material canggih yang melapisi badannya. Jadi, teknologi siluman itu sebenarnya apa sih? Ini bukan jubah gaib kayak di film-film ya. Gampangnya, ini adalah gabungan berbagai trik desain yang pinter banget, yang semuanya bekerja sama untuk bikin objek segede rumah ini jadi hampir nggak ada bagi sensor-sensor musuh. Terus gimana persisnya si B2 ini menghilang? Nah, ini kayak resep rahasia dengan banyak bahan. Pertama, desain sayap terbangnya itu ngilangin permukaan tegak lurus yang jadi sasaran empuk radar. Kedua, kulitnya dilapisin material khusus yang bisa nyerap gelombang radar, bukan mantulin balik. Ketiga, mesinnya dikubur di dalam sayap biar panasnya nggak kelihatan sama sensor inframerah. Dan terakhir, semua permukaannya yang melengkung itu dirancang untuk membelokkan sinyal radar ke arah lain. Kombinasi cerdas inilah yang melahirkan sang hantu. Tapi bisa ngilang doang, itu baru setengah cerita. Sekarang, mari kita lihat gigitannya, kekuatan penghancur, dan jangkauan strategisnya yang benar-benar bikin ngeri. 18.000 kg. Biar kebayang, itu kira-kira setara dengan berat 3 ekor gajah dewasa. Semua bom dan rudal itu disembunyiin di dalam 2 ruang bom internalnya, siap dilepaskan dengan presisi yang mematikan. Ini daya hancur yang masif banget. Dan kekuatan sebesar itu bisa dianterin kemana aja di dunia ini. Jangkauannya tanpa isi bahan bakar aja udah lebih dari 11.000 km loh. Itu lebih jauh dari jarak Jakarta ke London loh. Artinya, B2 bisa lepas landas dari Amerika, nyerang target di belahan dunia lain, terus pulang lagi ke rumah. Fleksibilitasnya juga luar biasa. Dia bisa bawa macam-macam senjata. Mulai dari 80 bom pinter konvensional yang dipandu GPS, sampai bom raksasa penghancur bunker, dan tentu aja senjata nuklir. B2 ini kayak pisau Swiss Army paling mematikan di dunia. Nah, ini dia peran strategisnya yang paling penting. B2 ini adalah salah satu dari 3 pilar triad nuklir Amerika, bareng sama rudal balistik antar benua atau ICBM dan rudal dari kapal selam atau SSBN. Keberadaan B2 memastikan Amerika akan selalu bisa membalas serangan nuklir. Dalam skenario apapun, dia ini pilar pertahanan yang paling susah dilumpuhkan. Dan B2 ini udah membuktikan kehebatannya di medan perang beneran. Dari debutnya di Kosovo tahun 99 sampai operasi di Afghanistan, Irak, dan Libya, B2 seringkali jadi aset pertama yang dikirim untuk mendobrak pintu pertahanan udara musuh di awal-awal konflik. Tapi semua kemampuan dewa ini ada harganya. Dan harganya, wow, bener-bener bikin geleng-geleng kepala. 2,1 miliar dolar. Coba kita resapi dulu angkanya. Itu bukan harga untuk semua pesawatnya ya. Itu harga untuk 1 unit B2. Dengan duit segitu, kita bisa bangun beberapa gedung pencakar langit. Ini jelas salah satu pesawat militer termahal yang pernah dibuat manusia. Dan biayanya nggak berhenti di situ aja. Dengerin fakta yang gila ini. Setiap 1 jam B2 terbang, dia butuh 119 jam perawatan di darat. 119 jam, rasio yang luar biasa tinggi. Dan di seluruh dunia cuma ada 20. Ya, 20 unit aja yang beroperasi.
Jumlahnya yang sedikit banget, ini bikin setiap pesawat B2 jadi aset strategis yang harganya nggak ternilai. Kehilangan satu aja bisa jadi bencana nasional. Terus, kenapa perawatannya bisa seribet dan semahal itu? Ironisnya, jawabannya adalah teknologi yang bikin dia jadi siluman. Lapisan penyerap radarnya itu ternyata rapuh banget, sensitif sama cuaca bahkan sama hujan. Makanya dia butuh hangar khusus yang suhunya diatur ketat buat melindunginya. Paradoks dari sebuah mesin tempur super canggih. Oke, jadi gimana nasib hantu mahal dari era Perang Dingin ini ke depannya? Mari kita lihat bagaimana B2 dimodernisasi dan apa yang bakal menggantikannya nanti. Jangan salah, B2 ini bukan barang antik yang dipajang di museum. Pesawat ini terus-menerus di-upgrade loh. Material silumannya diperbarui, sistem komunikasinya dimodernisasi, dan persenjataannya juga di-update supaya bisa menghadapi ancaman-ancaman masa kini dan masa depan. Setidaknya sampai tahun 2030-an. Dan inilah penerusnya, B-21 Raider. Kalau kita bandingin, perbedaannya kelihatan banget. B-21 ini dirancang dari awal untuk era modern. Harganya jauh lebih murah, dan rencananya bakal diproduksi jauh lebih banyak. Nah, kunci utamanya adalah arsitektur terbuka, yang artinya teknologinya bisa di-upgrade dengan lebih gampang dan cepat. Nggak kayak sistem B-2 dari era 80-an yang serba tertutup. Dari B-2 ke B-21, evolusinya jelas banget. Ini jadi bikin kita mikir ya, dengan teknologi pertahanan udara yang juga makin canggih, masa depan konsep pesawat pengebom siluman itu sendiri bakal kayak gimana ya? Apa dia akan selamanya jadi raja langit yang tak terlihat? Nah, pertanyaan itu bakal terus kita cari jawabannya di masa depan. Kalau Anda menikmati bahasan mendalam kayak gini, jangan lupa ya untuk klik suka dan berlangganan biar nggak ketinggalan konten-konten pertahanan menarik lainnya. Sampai jumpa!